Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kemarin kita sudah membahas al-mamnu' minas sharaf, kemudian kita tahu ya, semua itu, gambaran secara umumnya kita sudah jelaskan. Kemudian bahwa fi'il mudhari ini kan kita sedang mungkin ini biar nyambung ya, biar terbayangkan oleh ummahat. Sedang apa kita ya, dan urutannya seperti apa. Ini Anda bilang miniaturnya ya, secara umum. Miniatur ilmu nahwu atau yang biasa ya miniatur ala jurumnya. Jadi, ya Allah, kenapa ini? Baik, sebentar. Nah, jadi kita sedang membahas al-i'rab ummahat ya. I'rab itu perubahan. Kata yang mu'rab disebut dengan kata yang dapat berubah disebut al-mu'rab. I'rab itu ada 4, raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Taib. Kemudian kita tahu istilah-istilah dari marfu, kata yang mu'rab yang dihukumi rafa, begitu pula mansub, kata yang mu'rab yang dihukumi nasab, begitu pula majrur dan majzum. Taib. Kita juga sudah tahu ada beberapa sebab kata itu dihukumi rafa, apakah dia sebagai mubtada, apakah dia khobar, apakah dia fa'il, apakah dia naib fa'il, ya, apakah dia sebagai isim kana, khobar inna, at-tabi' lil marfu'. Naam. Kemudian yang dihukumi nasab, apakah dia maf'ulun bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul li ajli, dan seterusnya. Ada yang dihukumi jar, apakah dia sebagai mudhaf ilaih, apakah majrur biharfil jar. Kemudian yang jazm itu ialah al-mudhari' sabaqahu jazimun, yang mendahulunya jazm. Taib. Kita tahu kata yang mu'rab itu ada dua kemungkinan, ialah isim dan al-mudhari'. Ya, ialah isim dan al-mudhari'. Nah, kemungkinan isim-isim yang mungkin jadi mubtada ka, khobar ka, fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih ka, isim majrur, mudhaf ilaih, itu kemungkinannya yang pertama ada al-ismu al-mufrad, ada al-muthanna, ada ketiga ada jamak dengan 3 macam jamak tersebut, 4, 5. Kemudian yang keenam al-asma al-khamsah. Kemudian yang ketujuh al-mamnu' minas sarf. Kita sudah bahas ini ya, dalam keadaan rafa, nasab, jar. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa yang dihukumi i'rab itu ialah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu ada 3 kemungkinan. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majzum. Jadi di sini kita bisa tambah di bawahnya. Kapan fi'il mudhari itu mansub? Idza sabaqahu nasibun. Kapan dia majzum? Idza sabaqahu jazimun. Kapan dia marfu? Idza lam yasbiqhu nasibun au jazimun. Ketika tidak mendahulunya yang memansubkan dan yang menjazmkan. Baik, ketika kita bilang tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan, berarti kita harus tahu siapa saja yang memansubkan dan menjazmkan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada kata-kata yang memansubkan dan menjazmkan fi'il mudhari'. Maka kemarin kita sudah bahas nawasibu al-mudhari'. Kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari'. Ustaz, apakah banyak? Tidak. Dalam Al-Quran hanya ada 3. An, lan, kai. Kita sudah bahas an itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Lan harfu nasbin
wa nafyin wastiqbalin. Kai itu apa? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kita sudah jelaskan masing-masing dari makna penyebutan ini. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa kai itu la budda an yataqaddamaha lamut ta'lil. Harus mendahulunya lamut ta'lil. Ada dua kemungkinan lam ta'lilnya, lafdhan atau takdiran. Kalau lafdhan, misal ji'tu likai adrusa. Bisa juga ji'tu kai adrusa. Katanya harus didahului oleh lam. Kok ini kai adrusa enggak ada lamnya? Enggak, lamnya di sini takdiran. Seperti itu. Itu mudah. Sangat mudah. Adapun yang lain seperti idzan, ini tidak ada dalam Al-Quran. Ana nggak bahas dulu ya. Biar nanti saja ketika kita di pembahasan kitab sesungguhnya. Kemudian, Ana ingin bahas bahwa an ini sedikit luar biasa. Kenapa an di sini bisa beramal zahiratan, bisa juga mudmaratan. Mudmarah yang dimaksud dengan mudmarah di sini seperti mustatir daripada domir ya. Jadi tidak dilafalkan oleh kita, tetapi difahami ada dan mesti ada. Nah, mudmarahnya ini tersembunyinya, kita bilang tersembunyi saja, zahir itu jelas. Ini kan mudah ya. Kita kemarin sudah bahas uridu an adrusa, uridu an aqra'a, an tasumu misal. An tasumu khairul lakum. Ini mansub oleh annya zahir. Bisa juga mudmarah atau tersembunyi. Mudahnya kita bilang tersembunyi. Nah, tersembunyi ini ada dua, Ummahat. Ada jawazan. Jawazan itu boleh. Ada pula wujuban. Wujuban ini apa? Wajib. Maksudnya bagaimana? Yang pertama jawazan itu dia itu boleh muncul, kadang-kadang juga muncul, kadang-kadang tidak. Ya. Kalau wujuban berarti dia itu betul-betul harus tersembunyi, tidak boleh muncul. Tapi mesti ada perkiraan an di sana. Baik. Kenapa? Perhatikan. Yang jawazan, kapan an itu tersembunyi dan tersembunyinya boleh jawazan. Yang pertama, dan ini satu-satunya, ba'da lamil jarri allati litta'lil. Setelah lam huruf jar, anak nggak bilang langsung lamil jar, biar tidak menyangka bahwa ini lam yang lain. Enggak, ini adalah lam di antara huruf jar. Ya, setelah lam di antara huruf jar yang fungsinya itu litta'lil, menyebutkan sebab. Ya. Contohnya, misal ji'tu li'adrusa. Nah, ji'tu li'adrusa, saya datang untuk belajar. Di sini mesti ada an di antara lam dan adrus. Kenapa? Karena lam merupakan huruf jar. Huruf jar itu tidak mungkin masuk ke fi'il, Ummahat. Tidak mungkin masuk ke fi'il. Maka antara lam dan fi'il yaitu adrus harus ada an. Supaya apa? Supaya merubah fi'il di sini menjadi bentuk masdar. Dan harus kita ketahui masdar itu adalah isim. Jadi lam di sini bisa masuk ke adrusa langsung, bukan ke adrusanya sebenarnya. Tetapi lam tersebut masuk ke an, dan an ini bersama fi'il berubah menjadi masdar, dan masdar itu isim. Jadi lam ini hakikatnya masuk ke isim yaitu masdar. Ji'tu li an adrusa, takdirnya ji'tu lidirosah.
Saya datang untuk belajar. Dan annya ini kadang-kadang kita bisa li'adrusa, boleh juga li'an adrusa. Jadi annya itu boleh muncul, boleh juga tidak. Dalam Al-Qur'an apa? Wa umirna linuslima. Nah, ini dia, linuslima. Lam di sini ini lam ta'lil, masuk kepada fiil. Maka mesti ada an di sana. Huruf jar itu tidak mungkin masuk ke fiil. Dalam ayat lain apa? Wa umirna juga gitu ya. Wa umirna an akuna gitu ya. Wa umirna juga. Wa sebentar. Anak cari dulu. Wa umirna linuslima, dan anak tidak menemukannya satu lagi. Umirtu, inni umirtu. Dalam surat Al-An'am. Inni umirtu an. Kenapa ini ya? Li'an akuna. Naam. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Az-Zumar, afwan. Dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar ayat 12. Wa umirtu li'an akuna. Nah, itu dia. Kalau yang atas linus lima, lam masuk kepada fi'il langsung. Kalau yang bawah lam ada annya terlebih dahulu. Jadi ini mengisyaratkan bahwa antara lam dan fi'il itu ada an, dan an itu bisa zahir atau mudmar, ya. Jadi tersembunyi itu jawazan, boleh. Ada pula wujuban. Wujuban yang pertama ba'da lamil juhud, setelah lam juhud. Apa itu lam juhud? Adalah lam ta'ti yang hadir ba'da makana au lam yakun. Yang hadir setelah makana atau lam yakun. Makanallahu liyudhi'a imanakum. Nah, lam ini lamul juhud. Lamul juhud itu apa? Apakah lam yang lain? Enggak, dia tuh huruf jar, cuman maknanya al-juhud, mengingkari. Sama huruf jar. Cuman di sini lam ini setelahnya itu mesti ada an juga. Kenapa? Karena dia huruf jar, setelahnya fi'il, mesti ada an yang merubah fi'il dan bisa masuk kepada, atau huruf jar bisa masuk padanya, harus kita rubah ke dalam bentuk fi'il. Ini dalilnya juga dengan adanya fathah. Dan lam ini huruf jar. Berarti harus ada yang memansubkan. Dan annya ini tersembunyi wajib. Tidak boleh kita bilang li'an yudhi'a, atau di selain dari Quran kita bilang li'an yudhi'a, nggak boleh. Annya itu harus mudmarah wujuban, ya. Kemudian makana atau lam yakun, seperti lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, seperti itu. Setelah lam juhud. Kemudian yang kedua setelah hatta, ba'da hatta. Setelah hatta ini maknanya
Ilaan. Ilaan. Artinya ilaan. Maknanya al-ghayah. Al-ghayah. Menunjukkan akhir. Misal, apa itu makna al-ghayah? Menunjukkan sampai akhir itu. An qablaha, sebelum hatta itu, yantahi ba'da hudusi ma ba'daha. Sebelum hatta itu berhenti, selesai setelah terjadinya setelah hatta. Bagaimana contohnya? Sanadrusu hatta tashruqa asyamsu. Hatta tashruqa asyamsu. Di sini hatta itu artinya ilaan. Sebelum hatta, yaitu kami belajar, akan berakhir setelah terjadinya matahari terbit. Jadi kami akan belajar sampai terbit matahari. Artinya ilaan. Di dalam Al-Quran seluruhnya maknanya ilaan. Sekali lagi, dalam Al-Quran maknanya seluruhnya ilaan. Hanya ada satu ayat para ulama berselisih apakah ada makna yang lain atau tidak. Mereka mengatakan ada yang memaknai lit ta'lil. Ta'lil itu apa? Maksudnya menunjukkan sebab. Cuman anak nggak bahas sekarang. Intinya yang paling banyak ini dia. Bahkan dalam Al-Quran ilaan. Artinya ilaan. Ustaz, hatta itu apa? Hatta itu huruf jar. Hatta itu huruf jar. Ummahat pasti tahu dalilnya. Hatta dalam Al-Quran hatta mat la'il fajr. Ini dalil. Hatta itu huruf jar. Maka kalau huruf jar tidak mungkin masuk ke fi'il. Mesti ada an yang menjadikan an dan tashruqa itu merupakan bentuk masdar, maka hatta itu bisa masuk ke masdar dan itu adalah isim. Huruf jar masuk kepada isim. Intinya setelah hatta mansub saja gitu ya. Mansubnya oleh an mudmarah wujuban. Kemudian yang ketiga, ba'da au. Ba'da au. Dan ini hanya ada satu ayat dalam Al-Quran. Anda nggak tahu riwayat apa. Tapi Anda tahu gini. Au ini sebenarnya harfu atfin. Sebetulnya harfu atfin. Tetapi kadang-kadang ada fi'il setelahnya mansub. Dan mansubnya itu oleh an. An-nya itu mudmarah, tersembunyinya wujuban. Gitu saja. Itu hal yang paling mudah yang Anda jelaskan. Au ini adalah huruf ataf, tetapi kadang-kadang ada fi'il yang mansub, maka mansubnya oleh an-nya itu mudmarah, tersembunyi itu wajib. Dalam qiraah Hafs tidak ada, tapi dalam qiraah lain ada. Tuqatilunahum au yuslimu. Nah, ini dia. Surat Al-Fath. Tuqatilunahum au yuslimu. Artinya au di sini illa an. Kamu atau kalian memerangi mereka kecuali mereka masuk Islam. 6. Itu dia. Setelah au. Yang kadang-kadang setelahnya ada huruf atau yang kadang-kadang setelahnya ada fi'il yang mansub. Maka mansubnya oleh an ya, bukan dengan au. Yang keempat, setelah
fa'u as-sababiyah. Fa sababiyah. Ana juga ingin bilang fa di sini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan fi'il mudhari yang mansub. Maksudnya dia itu tidak memansubkan. Fa sababiyah itu fa yang menunjukkan sebab. Contoh. Hmm, Saroko alis Umhat, suara anak terdengar Umhat? Jelas Ustaz. Jelas Nah, Ustaz. Saroko lisu, anak khawatir terputus ya. Saroko lisu faquti'at yaduhu. Saroko lisu faquti'at, kuti'at itu dipotong, yaduhu tangannya. Kira-kira sebab dipotong tangannya apa? Karena dia mencuri. Ya, karena dia mencuri. Misal maridho Zaidun famata. Apa sebab kematiannya? Ya sakit. Jadi fa inilah fa sababiyah. Inilah fa sababiyah. Kemudian kadang-kadang ada fiil setelahnya yang mansub. Kadang-kadang ada fiil setelahnya mansub. Jadi fa sababiyah itu enggak mesti khusus untuk fiil mudhari, enggak. Fa pada umumnya, maksudnya fa yang menunjukkan sebab saja seperti itu. Cuman kadang-kadang setelahnya ada fiil mudhari. Dan fiil mudhari tersebut mansub oleh an, bukan dengan fa sababiyah. Dan annya ini mudmarah. Mudmarahnya itu wujuban. Mudmarah wujuban. Tetapi jadi di sini fa ya, fa sababiyah. Kemudian Kemudian di sini al-mudhari. Nah, al-mudhari tersebut mansubnya itu oleh an mudmarah wujuban. Jadi urutannya fa, an, dan al-mudhari. Cuman annya ini mudmarah wujuban. Fa, kemudian an mudmarah wujuban, kemudian mudhari yang mansub. Urutan ini memiliki syarat. Syaratnya apa? An takuna al-fa'u jawaban min. Fa ini merupakan jawaban dari satu, nafyun, yang kedua tolabun. Jadi maksudnya apa? Merupakan jawaban. Jadi fa-nya itu merupakan, ya, kalau kita perhatikan kan ya, fa ini didahului oleh kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini berbentuk nafi atau tolab. Baru fi'il setelahnya bisa mansub oleh an mudmarah. Ustaz, nafi itu, nafi pada umumnya didahului oleh huruf-huruf nafi. Misal, la yuqda dalam Al-Quran ya, alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. Karena nggak tahu ya terjemah yang yang mudah difahami bagaimana. Cuman ini sedang menjelaskan api neraka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu la yuqda alaihim, tidak diputuskan atas mereka. Maksud tidak diputuskan ini maksudnya tidak ditetapkan atas mereka. Maksud diterapkan. Jadi api neraka itu tidak membunuh mereka. Jadi la yuqda alaihim gimana ya?
tidak diputuskan. Tidak, intinya api neraka itu tidak mematikan mereka yang masuk di dalamnya. Ya, api neraka tidak mematikan, tidak diputuskan, tidak diselesaikan atas mereka, fayamutu, sehingga mereka bisa meninggal. Nah, intinya ini dia fa sababiyah. Kenapa mereka nah, ini sebetulnya ucapan panjang lagi, ya mutunya juga nafi. Tapi ala kulli hal ini dia fa didahului oleh nafi. Maka yamutuna di sini ada fi'il mudhari yang mansub oleh an. An-nya itu mudmarah wujuban. Jadi yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Kemudian atau didahului oleh tolab. Tolab itu apa? Tolab itu banyak. Tolab itu banyak. Dan na'am, ada al-amr, an-nahi, mur wad'u wanha, mur wad'u wanha, wasal al-istifham, mur wad'u wanha, wasal, wa'rid al-arad, at-tahdid, at-tamanni, ar-raja. Perintah ini meminta untuk dilakukan, an-nahyu meminta untuk dicegah atau tidak dikerjakan, ditinggalkan. Al-istifham meminta pemahaman kata-katanya. Al-ardu itu meminta dengan lembut, at-tahdid itu meminta dengan keras, at-tamani itu angan-angan, ar-raja itu harapan. Contoh misal dari bentuk al-amr, ijtahid fatanjaha. Maka tanjaha mudhari'un mansub bi an mudmarah ba'da fa sababihi wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian bisa juga dalam bentuk ad-du'a. Kalau al-amr itu perintah dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas. Contohnya Allahumma urzuqni, misal. Rizkikanlah kepadaku malan. Fa'ahujja. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku harta, fa'ahujja, sehingga saya bisa beribadah haji. Maka di sini ahujja mudhari mansub oleh an mudmarah ba'da fa sababiyah wa alamatu nasbihi al-fathah. An-nahyu, yang ketiga an-nahyu, larangan. Wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Nah, yahilla mudhari'un mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah wa alamatu nasbihi al-fathah. An-nahyu atau al-istifham, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Maka tukhriju mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah wa alamatu nasbi al-fathah, didahului oleh hal. Kemudian istifham at-tamanni. At-tamanni itu angan-angan. Nah, angan-angan ini jadi meminta atau ya berharap sesuatu yang mustahil atau sulit terjadi, yaitu tamanni. Tamanni ini biasanya ditunjukkan dengan dua kata, yaitu laita dan lau. Dalam Al-Quran, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan. Nam, fa'afuza. Afuza mansub bi an mudmar hujuban ba'da fa sababihi wa alamatu nasbi al-fathah. Setelah tamani, yaitu laita yang menunjukkannya, atau lau, la'alli ablughul. Nah,
la'alli ablughu al-asbab. Asbab as-samawati sampai akhir fa'attali'a. Fa'attali'a. Maka at-tali'a mansub yan mudmarah wujuban ba'da fa sababihi wa alamatun nasbi al-fathah. Selain at-tamani yaitu ar-raja. Kalau tadi tamani meminta sesuatu yang sulit terjadi atau mustahil, kalau kalau ar-raja ini berharap sesuatu yang dekat dan mungkin sangat-sangat terjadi. Yaitu la'alla biasanya ditunjukkan dengan kata la'alla atau asa, ya. Dalam Al-Qur'an misal sebentar. Kok terbalik ya Allah? Lau. Ini kan kita tadi tamani sedang membahas lau ya. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Tabarra'a mudhari'un mansub bi an mudmarah hujuban ba'da fasabihu alamatun nasbih fata ada lau. Kalau la'ali tadi kalau la'ala tadi la'ali ablughu al asbab. Kemudian di sini ada fa'al tali'a. Nah, kemudian setelah asa fa'asallahu an ya'tiya bil fati aw amrin, kemudian fayusbihu ala ma asarru fi anfusim nadimin. Naam, fa'asa kemudian fayusbihu. Kemudian ada al-ardu, permintaannya meminta dengan lembut. Dan ini biasanya memakai kata ala. Ya. Nah, contohnya ala tazuruni. Apakah kalian tidak mau mengunjungi kami? Fa'ukrimaka, sehingga saya bisa memuliakan kalian. Kemudian at-tahdid. At-tahdid kalau ini meminta dengan paksa. Ya, seperti halla atau laula, kata-kata yang menunjukkan kepada at-tahdid. Apakah kamu tidak tusa'ida al-fuqara, apa kamu tidak menolong orang-orang fakir. Kemudian fayarfa'ullaha darajataka misal. Kemudian kalau laula dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaq. Ini mansub oleh an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Naam. Ini fa sababiyah. Jadi yang kelima, ummahat, ini yang terakhir, yaitu wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Setelah wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ini menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi bersama setelah waw. Jadi sebelum waw terjadi bersama yang setelah waw. Misal la ta'kul as-samaka wa tashraba al-labana. Ini dia waw ma'iyah. Dan wawul ma'iyah juga ini sama ya. Mereka mensyaratkan harus didahului oleh nafi atau tolab. Cuman ini jarang. Ana hanya tahu satu ayat ya. Dalam Al-Quran adanya wawul ma'iyah. Adapun fa sababiyah itu banyak, tapi dalam Al-Quran wawul ma'iyah itu cuman satu ayat yang ana tahu.
Taib, contoh misal ya, ini wawu didahului oleh nahi. La ta'kuli samaka wa tashrabal laban. Sebelumnya atau sebelum wawu itu terjadi bersama yang setelah wawu. Jadi janganlah kamu memakan ikan ketika kamu makan itu bersama kamu meminum susu. Jadi berbarengan gitu. Berbarengan. Itu yang dimaksud dengan wawu ma'iyah. Bahwa memakan ikan terjadi bersama meminum susu. Itu wawu ma'iyah. Dalam Al-Qur'an kita tutup dengan ini. Ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina. Seandainya kami nuraddu dikembalikan. Kembalikan ke mana? Tahu ini dikembalikan ke dunia ya. Tapi ketika mereka dikembalikan, apakah mereka menjadi orang yang berimankah? Padahal Al-Quran mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jika mereka dikembalikan, tentu mereka akan kembali kepada apa yang dilarang bagi mereka. Jadi, apakah mereka meminta dikembalikan? Kenapa? Karena kalaupun dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan hal yang sama. Berbuat dosa yang sama, berbuat dosa lagi. Jadi mereka tidak berharap untuk dikembalikan saja. Ketika mereka dikembalikan, mereka berharap wala nukadziba, dibarengi kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Jadi mereka meminta dikembalikan plus berbarengan dengan mereka supaya tidak mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Nah, jadi kalau kita ringkas, nawasibul mudhari itu ada 3. Ada an, lan, kai. An sangat jelas, lan sangat jelas, kai dia didahului lam at-ta'lil. Lam ta'lilnya itu zahiratan atau mudmaratan, muqaddaratan. Lafzan atau takdiran. Jadi ini lafzan, lam ta'lilnya itu lafzan dilafazkan atau takdiran. Nah, kemudian an ini bisa beramal 2 ya. Zahiratan dan ini jelas. Kemudian mudmaratan. Dan mudmaratan ini ada 2. Mudmaratan jawazan. Kapan itu? Ba'da lamit ta'lil. Kemudian ada pula wujuban mudmarahnya itu. Yang pertama ba'da apa tadi maka lamul juhud, kemudian setelah hatta, kemudian setelah au, kemudian fa'us sababiyah, yang kelima wawul ma'iyah. Nah, itu dia ringkasannya. Ini dia hal-hal yang mungkin memansubkan fi'il mudhari. Dan ini sudah sangat cukup untuk mengarungi buku nanti. Sangat cukup. Insya Allah sangat bermanfaat. Nah, Umahat, ada pertanyaan silahkan. Jadi fi'il mudhari itu tidak ada yang lain ya mansubnya, hanya 3, an, lan, atau kai saja, tidak ada yang lain.
Ada pertanyaan, Ummahat, silahkan. Baik, kalau tidak ada, أنا tutup. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.